penyidik dalam jasa keuangan itu adalah OJK. Itu satu. Berarti Pak Polisi nggak dapat, nggak dapat OJK dulu. Kalau OJK sudah ini baru koordinasi dengan penyidik. Tapi bukan penyidik polisi di depan, OJK nggak pilih bagi. Sampai hari ini nggak ada bukti melibatkan pada OJK, nggak ada. Itu kewenangan yang memiliki kewenangan adalah penyidik OJK karena perbankan itu adalah bergerak dalam bidang jasa keuangan. Itu satu. Yang kedua, karena itu undang-undang seperti itu, penyidik secara sengaja menggeser itu menjadi perkara pidana. Korupsi, itu yang nggak kami keberatan. Maka kesempatan situasi yang baru ini, kami harus tegaskan kembali, tidak bisa dikorupsikan. Karena Pak, tidak ada mandat dari pasal 14. Saya kira begitu. Sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menjadi sorotan. Dalam persidangan, saksi ahli hukum pidana, Muzakir, menyampaikan pandangan kritis terhadap proses penetapan tersangka yang dinilai cacat formil dan prematur. Ahli menegaskan, dalam sistem hukum pidana Indonesia, penetapan tersangka wajib didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah, serta didahului pemeriksaan terhadap calon tersangka. Ia juga menyoroti kecenderungan sejumlah perkara sektoral yang dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa dasar tegas dalam undang-undang yang mengaturnya. Menurutnya pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan bahwa suatu pelanggaran dalam undang-undang lain baru dapat dikualifikasikan sebagai korupsi apabila secara eksplisit dinyatakan demikian. Kalau lihat penetapan tersangka, tadi prosedurnya sudah dilanggar. Tadi sudah saya sebutkan, paling tidak ada 4 tahapan, itu ternyata itu dilanggar semua. Enggak diperiksa calon tersangka, tidak ada buktinya tentang ada tindak pidana. Gitu. Tadi dibuktikan tadi ada perjanjian. Perjanjian bukan pidana, bukan. Perjanjian itu boleh ditetapkan dan seterusnya. Jadi aneh juga, ini perkara korupsi, sebelum korupsi ada korupsi lagi. Aneh juga, kita agak bingung lihatnya. Ini kita tinggal ngomong, tapi tadi kami minta bukti. Yang belum dilaksanakan tadi adalah buktinya apa? Buktimu pihak penyidik, buktimu apa untuk memastikan ada tindak pidana? Kan kami bisa mengecek gitu. Itu tidak ada. Buktimu apa dengan 2 alat bukti seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana? Tidak ada. Buktimu apa? Anda telah memeriksa sebagai seseorang itu sebagai calon tersangka. Ada nggak analisis yang membuktikan antara pembuktian yang dilakukan oleh calon tersangka itu dengan alat buktimu itu ternyata lebih kuat buktimu. Analisisnya seperti apa, buktinya seperti apa. Semuanya tidak ada. Jadi kalau saya melihatnya ya saya berpendapat bahwa mestinya hakim mempertimbangkan itu tidak ada alat bukti untuk penetapan orang tersangka. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat terhadap seseorang yang sudah diproses untuk penetapan sebagai tersangka. Konsekuensinya itu penetapan tersangka sekarang itu dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum. Penyidik secara sengaja menggeser itu menjadi perkara pidana. Korupsi, itu yang nggak kami keberatan. Maka kesempatan situasi yang baru ini kami harus tegaskan kembali, tidak bisa dikorupsikan. Karena Pak, tidak ada mandat dari pasal 14. Saya kira begitu. Dalam sidang terungkap, calon tersangka disebut belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka serta tidak menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sebelum penetapan status hukum dilakukan. Perkara yang tengah diuji disebut merupakan kasus perbankan murni yang secara kewenangan berada pada otoritas sektor jasa keuangan. Pergeseran konstruksi perkara dinilai berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi hukum. Sementara itu, tim kuasa hukum pemohon menyatakan pra-peradilan diajukan sebagai upaya menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya, Pensiunan Direktur Unit Syariah Bank BPD Jateng. Mereka menilai proses tersebut dilakukan tergesa-gesa dan mencederai asas due process of law. Laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana dan memastikan apakah benar bahwa dugaan terjadinya tindak pidana itu benar-benar tindak pidana atau bukan.
dari dokumen yang kita miliki, data-data yang kita punya, bahwa penyidik dalam melakukan menetapkan ya klien kami sebagai tersangka itu ada prosedur, proses yang dilanggar, yang tidak terpenuhi, ya, bahasa hukumnya cacat formil, maka kita menguji keyakinan kami ini kita uji di pra peradilan, sehingga disinilah kita buktikan bahwa apakah penyidik memang benar-benar melanggar. Dan tadi ya keterangan ahli ya Prof. Zakir mengatakan bahwa ya ada yang dilanggar oleh oleh penyidik ya, dalam proses menetapkan klien kami sebagai tersangka, dan kami memang masih berkeyakinan itu, dan semoga ya keterangan ahli tadi meyakinkan hakim kita untuk memutuskan seadil-adilnya ya, dan mengabulkan permohonan kami bahwa penyidik telah melanggar atau cacat formil, cacat prosedur, prematur, ya, dan tidak memiliki minimal dua alat bukti dalam menetapkan klien kami sebagai tersangka. Kita juga mengupdate ini karena melihat ada peluang, ya, karena spektrum dalam KUHP baru ini diperluas, ya, soal kewenangan dalam pra peradilan. Salah satunya adalah soal penetapan tersangka, sehingga kita melihat ini ada peluang dan kita sedang mencari keadilan dalam hal ini. Ya, semoga apa yang kita dalilkan dan kita yakini ya sama dengan yang diyakini oleh hakim, ya, sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan kita. Jadi KUHP baru ini membuka peluang-peluang itu. Bahkan KUHP baru ini nanti bisa dikonfirmasi ke Prof, ya, KUHP baru ini misalnya ketika polisi ya atau seseorang buat LP dan LP itu lama diproses, kita bisa mempraktikkan itu karena itu prosesnya nggak jalan-jalan kayak tadi Prof cerita, ada yang sampai 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Itu kan ini merampas hak-hak orang, ya, kezaliman dan melanggar hak asasi manusia. Seseorang ditetapkan diperiksa, ya kan, tapi tidak jalan-jalan prosesnya, digantung begitu, ya, dan ini melanggar konstitusi negara kita, bahkan kalau Prof bilang bahwa melanggar Undang-Undang Dasar 45. Sidang pra-peradilan akan kembali dilanjutkan sebelum majelis hakim membacakan putusan pada pekan depan. Putusan tersebut akan menjadi penentu apakah penetapan tersangka dinyatakan sah menurut hukum atau dibatalkan karena dinilai melanggar prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum.